Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi la ya'ni rijali bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura والتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah wa'al-lutfi wal-afiyah salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Kemarin sampai apa? Iftikar udah? Hah? Udah iftikar. Berapa iftikar? Hah? Kemarin yang tidak dibutuhkan Allah ada berapa? 5. Udah itu. Terus sekarang apa? Iftikar udah juga. Sekarang Rasul. Halaman 80. Wow, jauh amat 80, 79. Hah? 79.
Setelah selesai membicarakan akidah yang masuk ke dalam maknanya la ilaha illallah. Jumlahnya ada berapa? 50 akidah. Maka selanjutnya akan bicara tentang Muhammadur Rasulullah. Artinya bicara akidah yang masuk dalam maknanya Muhammadur Rasulullah. Jadi lengkap nanti seluruh akidah yang kita pelajari itu seluruhnya masuk dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akan disebut inilah isinya dua kalimat syahadat. Di isinya kalimat syahadat itu apa? Prinsip-prinsip agama atau pondasi agama, dasar-dasar agama, itu isinya dua kalimat syahadat. Kalau kamu nggak pernah ngaji ilmu ini, berarti kamu nggak pernah tahu apa itu yang menjadi pondasi agama Islam, dasar agama Islam, landasannya apa, kamu nggak ngerti kalau nggak ngaji ini. Ya, kita ngapalin sifat 20 itu udah dari kecil. Sekarang umur kamu 50 tahun, 60 tahun baru tahu gunanya. Ternyata yang sifat 20 itu ada gunanya. Apa gunanya? Untuk menunjukkan makna ketuhanan. Caranya gimana? Dengan dibagi menjadi 9 sifat dan 11 sifat. Yang 9 sifat menunjukkan segala sesuatu butuh kepada Allah. Yang 11 sifat menunjukkan Allah tidak membutuhkan segala sesuatu. Kan baru tahu kamu. Oh, ternyata 20 sifat itu ada gunanya. Enggak cuma untuk apal-apalan aja. Gunanya apa? Kalau 20 sifat itu kamu bangun dengan benar, akan membentuk makna ketuhanan, gitu loh. Dengan ngerti makna ketuhanan, berarti kamu ngerti Tuhan itu apa. Kalau kamu nggak ngerti makna ketuhanan, maka kamu hanya ngerti Tuhan itu dari arah namanya saja. Namanya Allah, namanya Rahman, namanya Rahim, namanya Al-Malik, Qudus, Salam, Mu'min. Itu namanya. Lah Tuhannya itu apa? Gak ngerti. Maka dengan mempelajari ilmu ini, kamu belajar akidah, belajar sifat 20, jadi ngerti, oh Tuhan itu adalah zat yang tidak membutuhkan segala sesuatu dan segala sesuatu membutuhkan Dia. Itulah namanya Tuhan. Atau kita sering nyebutnya ilahi. Ya ilahi, ya Rabbi. Siapa maksudnya itu? Ya Dia adalah zat yang gak butuh segala sesuatu. Adapun namanya, namanya disebut semua, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kalau kamu pengen kenal, kamu pengen ngundang Allah, pengen nyebut Allah, maka undanglah Allah, sebutlah Allah dengan nama-nama yang baik yang sudah Allah beritakan di dalam Al-Qur'an. Tapi kalau kamu pengen kenal Allah, ya bukan dengan nama itu, lain lagi. Nama itu bukan untuk kenal Allah, tapi untuk memanggil. Ya Arhamar Rahimin, ya Fattah, ya Razzaq. Kamu senangnya begitu kan panggilnya kan? Itu untuk memanggil Allah. Tapi kalau untuk kenal Allah,
Ya enggak dari situ jalannya. Tapi dari ngerti wujud, qidam, baqo sampai mutakalliman. Maka baru kamu akan kenal yang namanya Allah. Sampai kepada makna ketuhanan, istighna dan iftiqar. Terus selesai membahas la ilaha illallah, masuk kita membahas Muhammad Rasulullah. Kemudian akan membicarakan mu'taqad yang terkumpul dan dipahami dari kalimat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perinciannya begini, caranya. Gimana sih cara memasukkan seluruh akidah ke dalam Muhammad Rasulullah? Oh, cara memasukkannya diambil dari kalimat Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad Rasulullah. Apa pengertian Muhammad Rasulullah? Oh, pengertiannya Muhammad Rasulullah adalah subutu risalah li sayyidina Muhammadin. Wajib tetapnya sifat-sifat risalah pada diri Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu Rasul, karena beliau itu Nabi, maka wajib pada dirinya terdapat sifat-sifat kerasulan, terdapat sifat-sifat kenabian sebagai seorang Nabi dan Rasul. Maka dari kalimat utusan itulah diambil dari pengertian utusan yang ada di dalam maknanya Muhammad Rasulullah itu mewajibkan sebagai seorang utusan mempunyai sifat yang 4 gitu. Apa yang 4 itu? Yang pertama wajib siddiq, wajib amanah, wajib tabligh, dan wajib patonah. Itu sifat kerasulan, sifat kenabian. Setiap nabi, siapapun dia orangnya, pasti bersifat dengan 4 sifat yang wajib ini. Kemudian lawannya dari yang 4 ini juga 4 juga lawannya, yang hukumnya mustahil bagi para nabi dan Rasul. Apa yang 4 lawannya? Yang pertama mustahil kizib, mustahil khianat, mustahil kitman, dan mustahil baladah atau bohong. 4 sifat yang wajib, 4 yang mustahil. Maka jumlahnya berapa? 8. Ditambah lagi jaiznya 1, yaitu wuqu'ul a'radil basyariyati lahum. Artinya wajib terdapatnya sifat-sifat kemanusiaan pada diri para rasul. Jadi para nabi itu bersifat bangsa manusia. Hukumnya jaiz. Tapi wajib semua sifat-sifat manusia itu adalah semua sifat-sifat manusia yang mulia. Enggak boleh Nabi bersifat manusia tapi sifatnya sifat yang jelek, sifat yang cacat, sifat yang nukus, itu mustahil. Terus lawannya dari sifat manusia juga ada 1. Apa itu? Mustahil ittisafuhum bisifatil uluhiyati au bisifatil malaikah. Mustahil para rasul bersifat dengan sifat-sifat Allah atau sifat-sifatnya malaikat. Berapa jumlahnya? 10. 4 ditambah 4 ditambah jaiznya 1, lawannya 1, jumlahnya 10. Kok 10? Kan biasanya 9, Beb. Ini biar jelas, tambahin 1 biar jelas. Kalau 9 kamu cuma tahu jaiznya doang, Nabi bersifat manusia. Tapi lawannya kamu juga harus tahu.
Tidak mungkin atau mustahil Nabi bersifat ketuhanan. Karena ada pula orang-orang yang meyakini kalau Nabi itu adalah bersifat Tuhan. Tuhan kok lahirnya belakangan gimana? Setelah alamnya jadi baru Tuhannya lahir, gimana masa Tuhan belakangan? Berarti nggak ikut bikin alam semesta, ya bukan Tuhan kalau begitu. Tuhan itu yang ngurusin bikin alam. Ini alamnya sudah jadi, matahari udah nongol, bulan nongol, baru Tuhannya. Ini dari mana aja bro? Kok jadi Tuhan belakangan, gimana sih? Ya, kalau kamu nanya sama mereka yang bertuhankan selain Allah, kamu tanya, kira-kira Tuhan kalian itu ikut bikin langit atau ikut bikin bumi atau ikut bikin bintang, matahari? Coba kamu tanya, mereka aja bingung. Ikut bikin apa ya? Bingung dia. Kenapa? Karena kemunculannya setelah terjadi semua. Baru munculnya Tuhan-Tuhan mereka, ada Siwa, Ganesha, Brahma, ada Zeus, ada, itu muncul setelah. Jadi yang bikin alam siapa? Bingung yang mana, Tuhan yang mana. Nah kalau Allah kan jelas. Kata Nabi, ditanya sama Nabi Musa, Nabi Musa tanya sama Fir'aun, Musa, Tuhan kamu siapa? Tuhan saya yang bikin langit, yang bikin bumi. Jadi keberadaannya sebelum ada langit, sebelum ada bumi, begitu dong. Nabi Ibrahim ditanya, Ibrahim Tuhan kamu siapa? Yang membikin matahari, yang bikin bulan. Nah ini Tuhannya jadi setelah mataharinya jadi, kok belakangan gimana sih? Ya, jadi kita mengimani kalau para nabi itu semuanya adalah manusia yang bersifat dengan sifat-sifat yang 10 tadi. Nanti 10 itu menjadi isinya akidah yang tertanam di dalam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu loh. Jadi ketika kamu syahadat nih, saya bersaksi ya Allah, saya menyaksikan kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ditanya, lah yang kamu saksikan apa? Oh saya menyaksikan dia pasti sebagai seorang Rasul, dia pasti sidik, tabligh, amanah, fatonah. Ini kesaksian kita. Kalau kamu nggak ngerti ini gimana? Berarti kamu ngomong sebagai saksi, tapi nggak punya kesaksian apa-apa, gitu loh. Ketemu kagak, ngelihat kagak, bersaksi juga kagak lah. Terus ente ngapain? Berarti kamu bersyahadat hanya ikut-ikutan. Lah syahadat ikut-ikutan itu diperselisihkan sahnya. Jangan gampang-gampang gantungin sesuatu yang diperselisihkan, cari yang pasti sahnya. Yang pasti sahnya gimana? Syahadatnya pakai ilmu, syahadatnya pakai akidah, syahadatnya pakai nazar sahih. Nazar apa? Nazar sahih. Nazar sahih itu berpikir benar, gitu loh. Nazar itu berpikir, sahih itu benar. Nanti iman yang sah itu yang bagaimana? Yang disertai berpikir yang benar, gitu loh. Bukan disertai ikut-ikutan pendapatnya orang lain. Kenapa? Karena nggak punya ilmu. Terus di samping kamu wajib mengetahui yang pokok, yaitu 10 perkara yang masuk dalam akidah ini, 4 yang wajib, 4 yang mustahil, terus yang jaiz. Kamu juga wajib pula mengimani berita yang datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana beritanya itu yang berita yang berkaitan dengan keimanan kita. Apa yang pertama?
Nabi memberitakan tentang iman kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Ini wajib kita percaya. Kenapa? Yang ngomong Nabi. Dalilnya mana? Langsung disebut dalam Al-Quran. Semua nama-nama Nabi disebutkan langsung dalam Al-Quran. Dan yang namanya Nabi, ini catatan nih, namanya Nabi itu harus bersambung dengan Nabi yang sebelumnya. Misinya harus bersambung, menunjukkan mereka semua dari Nabi Adam alaihissalam sampai baginda kita Nabi Muhammad SAW semuanya satu misi. Nggak ada yang beda misi, nggak ada. Semua Nabi misinya satu. Apa itu? La ilaha illallah. Misinya itu menyampaikan, memperkenalkan tentang ketuhanannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada, oh Nabi Isa mah imannya beda sama kita. Ada begitu? Oh Nabi Ibrahim mah beda imannya. Nah kalau imannya beda, misinya beda dong. Mana ada Nabi misinya beda begitu? Nggak ada. Semua Nabi satu misi. Maka keimanan semua Nabi sama dengan kita. Kamu mau belajar tentang Allah dengan Nabi Adam, dengan Nabi Nuh, Nabi Hud, semua hasilnya begini imannya. Mengimani Allah itu sidik, wujud, qidam, baqo sampai mutakal. Itu semua iman Nabi begitu. Nggak ada Nabi yang beda imannya, nggak ada. Terus semua Nabi juga imannya sama apa? Mengimani adanya Nabi-Nabi yang lain. Itu semua Nabi begitu. Mengajarkan kepada umatnya agar meyakini semua Nabi-Nabinya Allah. Yang belum muncul Nabinya sama mereka disuruh iman. Nanti setelah ini akan muncul Nabi ini, akan muncul Nabi ini, akan muncul. Yang sudah muncul diceritakan sebelum saya akan setelah muncul Nabi ini, Nabi ini, Nabi ini. Semua diceritakan begitu, menunjukkan misi Nabi semuanya satu, misi bersambung sampai kepada yang terakhir. Kalau nggak bersambung gimana? Ya namanya nggak satu perintah. Aneh maksudnya. Hah? Lah iya kayak begini contohnya. Ini yang gampang aja nih. Allah manggil Nabi Adam. Adam sini. Kamu saya utus ya, itu umatnya. Nuh, kamu sini. Kamu saya utus ya, itu umat kamu tuh. Oh. Ibrahim sini, itu umat kamu. Sampaiin ya perintah-perintah saya. Udah masing-masing Nabi diutus dengan misi yang berbeda-beda. Terus tiba-tiba Allah ngomong begini, Inna dina indallahil Islam. Agama yang aku ridhoi, agama yang akan aku berikan pahala hanyalah agama Islam. Kan aneh. Berarti yang lainnya gak diridhoi dong berarti. Nabi Nuh gak diridhoi, Nabi Musa gak diridhoi. Lah ngapain diutus kalau begitu, kalau gak diridhoi gitu loh. Hah? Kan aneh. Jadi tidak mungkin Allah beritakan inna dina indallahil Islam, tapi nabi-nabi semuanya bukan beragama Islam, itu nggak mungkin gitu loh. Jadi ketika diberitakan inna dina indallahil Islam, itu pasti semua agamanya Nabi sebelumnya sampai ke Nabi Adam juga agama Islam, menunjukkan mereka satu perintah, visi misinya sama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada perbedaan antara Nabi yang satu dengan Nabi yang lain. Ini wajib kita iman itu. Terus yang kedua, iman kepada para malaikat. Allah mengutus para malaikat yang jumlahnya banyak. Allah punya makhluk, punya hamba yang namanya malaikat. Terus yang penting jangan sampai diyakini malaikat itu pembantu Allah. Malaikat bukan pembantu Allah. Kalau malaikat bukan pembantu Allah, ngapain Allah bikin malaikat? Ngapain? Mau menunjukkan Allah itu nggak butuh ibadahnya malaikat. Kalau Allah itu
sudah kalau Allah itu mendapat keuntungan dari ibadahnya hamba, ibadahnya makhluk, Allah dapat keuntungan, pasti Allah nggak bikin manusia. Kalau isinya maksiat tok, ngapain dibikin manusia isinya maksiat? Cukup bikin malaikat. Hah? Nusabbihu wa nuqaddisu lak, kami ya Allah senantiasa bertasbih dan bertahmid kepadamu ya Allah. Kalau Allah dapat keuntungan dari mereka, pasti mereka hanya dijadikan makhluknya Allah, yang lain Allah nggak bikin. Tapi kok Allah bikin manusia yang pada maksiat, pada berbuat dosa, menunjukkan apa? Allah itu nggak butuh ibadahnya malaikat, dan Allah nggak rugi dengan maksiatnya manusia, gitu loh. Mau menunjukkan ini loh saya Tuhan, itu sempurna, punya hamba yang taat, juga punya hamba yang maksiat, menunjukkan Allah nggak dapat keuntungan. Kalau kamu mau taat, kamu yang untung. Kok kamu maksiat, kamu yang rugi, gitu loh. Jadi malaikat itu ketika ibadah yang untung Allah apa malaikat? Malaikat untung dengan ibadah kepada Allah. Bukan, oh Allah mah untung punya hamba kayak malaikat, nggak ada untung. Untung apa Allah, gitu loh. Allah nggak dapat keuntungan dengan ibadahnya malaikat. Justru malaikat yang untung dijadikan hamba Allah yang ahli ibadah. Jadi Allah itu menciptakan malaikat, punya malaikat yang jumlahnya banyak. Di bumi, di tengah-tengah, di langit, langit pertama, langit kedua, terus penuh diisi oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang ketiga, iman kepada kutubis samawiyah, iman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan dari langit. Kenapa kok kitab langit disebutnya kitab samawi? Karena memang kitab itu turunnya dari langit, dibawa oleh malaikat Jibril dari langit ke dunia, maka disebut kitab samawi, gitu loh. Kitab-kitab langit, samawiyah itu atau artinya langit. Berapa kitab-kitab yang kita imani sudah kita bicarakan, itu ada Injil, ada apa? Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Itu kitab yang kita imani secara terperinci. Yang beritain ini siapa? Nabi. Menunjukkan mereka satu misi. Isinya kitab-kitab ini juga sama, la ilaha illallah, nggak ada bedanya, nggak ada. Imannya ya seperti ini, perintahnya ya seperti ini. Terus yang keempat, iman biyaumil akhir, iman kepada berita Nabi tentang akan adanya hari kiamat. Termasuk iman kepada hari kiamat apa saja? Termasuk yang masuk iman kepada hari kiamat, kamu harus iman pula adanya azab kubur, nikmat kubur, padahal belum kiamat kan? Tapi termasuk iman kepada hari kiamat, maknanya perkara ghaibah. Itu iman kepada azab kubur, nikmat kubur, pertanyaan malaikat mungkar nakir, hari kebangkitan, dikumpulkan kepada yang mahsyar, akan adanya syafaat dari Nabi, akan adanya hari persidangan, akan melewati jembatan Sirat. Ini itu wajib diimani yang masuk di dalam maknanya iman kepada hari kiamat. Itu termasuk apa? Berita yang datang dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada berapa tadi? Ada berapa? 4. Iman kepada Nabi, iman kepada malaikat, iman kepada kitab suci, iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Maka 4 ditambah 10 jumlahnya
14. Maka 14 akidah inilah yang masuk dalam maknanya Muhammadur Rasulullah. Sebagai seorang Rasul, maka dia wajib dengan 10 sifat dan datang membawa berita yang 4. Sosoknya punya 10 sifat, misinya dengan 4 berita yang wajib kita imani, gitu loh. Itu pokok agama kita, dasar agama kita, hingga itu semua masuk di dalam makna syahadat kepada Rasul. Selesai sudah kita membicarakan mu'taqad yang terkumpul dalam makna Muhammad Rasulullah yang jumlahnya 14. Jumlah yang 14 tadi dipahami dari kalimat Muhammad Rasulullah. Terus ditambahkan lagi dengan mu'taqad yang 50 yang dipahami dari kalimat La ilaha illallah. Maka jadi jumlah semuanya adalah 64 mu'taqad atau aqidah. 64 itu dibagi 2, 50 masuk la ilaha illallah, 14 masuk Muhammadur Rasulullah. Berarti selesai kita membahas seluruh akidah yang sudah kita pelajari, akidah yang sudah kita teliti satu persatu hingga kita bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal pula kepada para rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita sudah memahami ini, maka seluruh akidah tersebut atau semua yang tercatat di buku ini itu semuanya masuk di dalam 2 kalimat syahadat. Kalau kamu mau ingat seluruh isinya buku ini, nggak usah dibaca satu-satu kelamaan. Cukup ngucapin 2 kalimat syahadat, maka kamu harus tahu isinya adalah ini. Jadi kalau kamu kok nggak ngerti ini, berarti kamu nggak nyambung kepada isinya 2 kalimat syahadat. Manusia itu al-insanu sirri. Iya, manusia itu penuh dengan rahasia. Dan rahasianya ya ada pada aku. Dalam diri manusia itu penuh dengan rahasia. Maknanya ada hikmah, ada hal-hal yang disembunyikan oleh Allah. Dan akulah yang tahu seluruh rahasia-rahasia itu, kata Allah. Gitu dong. Kan betul. Kamu kalau lihat TV itu ada suka rahasia ilahi, ada. Jadi ada yang mengatakan kalau kamu tidak kenal dengan dirinya, maka tidak akan kenal dengan Tuhannya. Iya. Bisa. Artinya manusia itu ada rahasia yang Allah simpan. Nah, yang tahu seluruh rahasia itu adalah Allah. Lah, kalau kamu bisa mengetahui, maka kamu jadi orang-orang yang ngerti hakikat. Apa di antara rahasianya? Ada orang-orang yang tertipu dengan matanya. Kita ini diberikan oleh Allah 2 senjata, zahir, batin, gitu loh. Nah, ada orang-orang yang tertipu dengan keadaan zahir. Dia tidak bisa melihat pada makna batinnya itu ada sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah, nggak tahu. Dikira apa yang zahir ini yaitu semua yang nampak. Kayak contohnya apa? Tadi api dipakai bakar sate mateng. Itu apa itu? Zahir apa batin? Zahir, gitu loh. Kelihatannya dia yang bikin
mateng, pas kipas selesai. Padahal rahasianya Allah yang menjadikan matengnya. Kalau kamu tahu itu, berarti kamu tahu tentang diri kamu sendiri. Kalau kamu nggak tahu itu, kamu seumur hidup kamu tertipu. Iya dong, terpaku sama yang duniawi, terpatok di situ. Apa yang kelihatan ini loh. Makanya saya suka nanya begini. Yang namanya kenyataan itu seperti apa? Yang kelihatan itu nyata nggak? Nyata. Yang kelihatan mata, yang dilihat kejadiannya itu adalah sesuatu kenyataan. Nah sebaliknya, kalau yang nggak nyata ya bagaimana? Namanya fiktif, fiksi ya. Sesuatu yang diceritakan tapi kejadiannya nggak ada. Kayak contohnya apa? Cerita pewayangan itu fiktif kan? Ada nggak kejadian nyatanya? Nggak ada. Lain nggak pernah dilihat, berarti nggak ada ditemukan kenyataannya. Adanya apa? Ceritanya. Maka dengan demikian banyak orang menganggap begini, kalau ada kejadian yang kita lihat langsung, itulah kenyataan. Ya, itulah kenyataan. Nah sekarang saya mau nanya, waktu Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud dengan api, terbakar nggak? Terbakar nggak? Itu kenyataan apa nggak nyata? Kenyataan. Waktu sate kamu bakar mateng, kenyataan nggak? Jadi kok nyata semua, gimana ini? Jadi yang nyata itu api bisa membakar atau api nggak bisa membakar. Yang nyata yang mana? Kan kelihatan semua kan? Ya kan? Waktu Nabi Ibrahim dibakar, orang ngelihat semua, dia nggak mempan dibakar. Waktu kamu bakar sate, orang juga ngelihat satenya mateng. Jadi yang nyata yang mana? Waktu kamu motong kambing pakai pisau, terus waktu Nabi Ismail digorok bolak-balik, jadi aslinya pisau itu bisa motong apa enggak? Nah itu loh maksudnya. Nah kita bicara begini, kalau sate api yang dibakar pakai sate yang dibakar pakai api terus mateng itu dianggap kenyataan, berarti Nabi Ibrahim dibakar nggak mempan bukan kenyataan. Kan repot kalau begitu nanti. Oh itu mah nggak nyata. Kenapa nggak nyata? Makanya banyak yang ngomong itu sihir gitu. Nabi Musa tongkatnya dilempar jadi dianggap apa? Sihir, bukan padahal kenyataan gitu loh. Jadi kalau kamu bisa pikir aslinya yang nyata itu yang mana sih? Yang terbakar apa yang nggak terbakar? Makanya di sini dua hukum kita pisahkan, ada zahir, ada batin, gitu loh. Kalau yang tampak di zahir kita, ya kita imani bahwa ini yang terjadi, tapi terjadinya bukan dari dirinya manusia, bukan dari dirinya api, bukan dari dirinya pisau. Terus dari mana? Allah yang mendatangkannya, gitu loh. Itu hingga kalau kamu nggak tahu sirinya tadi, rahasianya tadi, ya kamu selamanya tertipu. Itu atau bahasa lainnya begini, la man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya maka akan kenal Tuhannya. Berarti yang nggak kenal dirinya nggak akan kenal Tuhannya, gitu loh. Kalau kamu masih menganggap saya bisa,
ini hasil saya, ini ciptaan saya, ini kamu berarti nggak kenal Tuhan. Kamu anggap Tuhan itu penonton. Ya. Harusnya kita belajar di hakikat atau Tadi kayak Gus Dur, jangan cuman belajar syariat bloko gitu loh maksudnya. bisa dongeng Iya, mau belajar kok syariat doang, tertipu doang kamu nanti nggak ngerti hakikat. Jadi syariat jadi pelajari sebagai jalan hidupnya kita. Kita harus apa sih? Oh begini, kerjain begini. Tapi hakikatnya juga ngerti. Oh ini ditolong Allah, dikasih sama Allah, dimudahkan sama Allah. Bukan semua dari dirinya sendiri. Gitu maksudnya. berbuat tapi hakikatnya nih Atas pertolongannya Allah. Kan modal kita kan la haula wala quwata illa billah. Kita ini nggak punya daya, nggak punya. Kok tahu-tahu bisa kerja, bisa punya hasil, bisa punya rumah, mobil bagus, anak banyak, cucu banyak. Dari mana itu? Allah mendatangkannya, dikasih cucu, dikasih anak, dikasih. Masa kita bisa bikin sendiri? Itu kan kita inilah haula wala quwata itu didatangkan oleh Allah. Allah yang menolong kita mendatangkan itu semua. Hingga orang yang sadar itu kayak dicontohkan Nabi Allah Ayub alaihissalam ketika diambil semuanya punya Allah, biarin aja. Loh, begitu jawabannya tuh. Tapi kalau kita ahli zahir, ini hasil saya, ini punya saya. Begitu diambil semua, stres, grogol akhirnya, telanjang di jalan, gitu loh. jadi ke segala sesuatu kan kita harus ikhtiar dong. Iya, ikhtiar itu syariat, perintah Allah. Bukan ikhtiar itu hakikat, bukan. Ikhtiar itu syariat, perintahnya Allah. Ketika kau punya hasil, begitu, itu loh. Jadi bukan terus ketika kita bersyariat, ikhtiar menganggap itu hasil dari diri kita sendiri. Wah, ini yang merusak acara itu. Ya. Jadi kamu jadi keluar dari akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita sampai bisa meyakini akidah ini sampai hari kematian kita bawa, kita mati selamat dunia sampai akhirat. Pegang ini, kuatkan di hati kita ini sampai mati kita bawa. Gak ada jalan lain kecuali kamu pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena inilah alamatnya jalan selamat menuju akhirat. Siapa yang mati bawa akidah ini berarti tandanya dibikin selamat sama Allah. Nah, kalau Allah sudah bikin tanda selamat, ya wajib selamat nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah golongannya orang-orang yang diselamatkan dunia sampai akhirat. Mana tandanya? Dikumpulkannya kita di masjid ini, diantarkannya kita paham akidah yang benar, ditancapkan di hati kita, terus ditetapkan sampai kita mati. Itu alamatnya Allah bikin kita jadi orang yang baik dunia sampai akhirat, insya Allah. Kita akan sambung yang akan datang bicara kesimpulan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا عوراتي وأمين رواتي واغفر لي والدينا ربي ومولودينا
والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة المسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تعزي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.